Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari tugas yang diberikan. Pengembangan kepribadian. Review Jurnal Nasional. Judul penelitian: Berpikir kritis dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif yang menggunakan observasi. Variabel penelitian: agar perawat mampu mengembangkan kepribadian berpikir kritis saat melakukan tindakan dan bisa meningkatkan kualitas keperawatan. Sampel dan populasi. Perawat berpikir kritis 80% dibanding perawat tidak berpikir kritis hanya 20%. Hasil penelitian: ditemukan perawat yang berpikir kritis lebih banyak dibandingkan perawat yang tidak berpikir kritis. Vol dan No. Vol 4 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian: pelatihan pengembangan kepribadian bagi calon perawat. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian: bertujuan untuk calon perawat sebagai upaya pembinaan tentang nilai-nilai profesionalitas. Sampel dan populasi. Keterangan atau gambar ada di bawah. Hasil penelitian: pelaksanaan kegiatan melalui 5 tahap program, yaitu training, tujuan training, merancang training, pelaksanaan program training, dan evaluasi monitoring. Gambar sampel populasi pengembangan kepribadian dapat dilihat sendiri. Kemudian judul penelitian: reorientasi melalui suara keluarga terhadap tingkat kesadaran pada pasien di ruang ICU. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: penelitian didesain dengan kuasi eksperimental menggunakan rancangan non ekuivalen contoh kontrol grup. Variabel penelitian: intervensi berupa reorientasi melalui suara keluarga dan dapat meningkatkan tingkat kesadaran pasien yang menjalani perawatan. Sampel dan populasi: pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran 50%. Hasil penelitian: reorientasi melalui suara keluarga dapat diterapkan pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruangan ICU. Volume dan nomor. Volume 6 nomor 2002 tahun 2020. Judul penelitian: pengaruh familiar, auditory, sensory, training pada tingkat kesadaran pasien stroke. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: metode pelaksanaan evidence-based nursing Manset Stein. Variabel penelitian: upaya perawat meningkatkan kesadaran pasien berfokus pada terapi farmakologi sehingga memerlukan terapi non-farmakologi seperti terapi familiar auditory. Sampel dan populasi: 29 pasien stroke dan 29 pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil penelitian: banyak pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan harus ditindaklanjuti dengan terapi. Judul penelitian: gambaran tingkat kerja perawat di ruang IGD. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bersifat analitik dengan desain studi literatur review. Variabel penelitian: tujuan penelitian ini mendeskripsikan gambaran stres kerja perawat di ruang IGD dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Sampel dan populasi. Keterangan ada di bawah. Hasil penelitian: hasil dari 10 jurnal menunjukkan bahwa tingkat emosi seseorang semakin tinggi pada usia 39 sampai 45 tahun. Jurnal Nasional 7. Keterangan tingkat emosi atau stres tertinggi berada pada usia 39 sampai 45 tahun. Tingkat stres dan berada pada usia 22 sampai 38 tahun. Jurnal internasional ada 3, hasil jurnal 10.
volume dan nomor. Volume 5 nomor 1. Judul penelitian: Model regulasi emosi perawat rawat ruang inap klinik. Nama jurnal: Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian: metode yang digunakan kualitatif dengan desain fenomenologi. Variabel penelitian: teknik pengumpulan dan menggunakan wawancara dan analisis. Sampel dan populasi. Sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perawat ruang inap mengingatkan waktu sekarang sehingga model regulasi emosi proses coping. Hasil penelitian: pentingnya regulasi emosi perawat sehingga melalui pemberian dorongan setiap perawat dengan simulasi dan sharing dalam menghadapi pasien. Judul penelitian: kesejahteraan psikologis yang tidak berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan stres pada perawat. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: metode menggunakan kuantitatif. Variabel penelitian: bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan kesejahteraan psikologis perawat dengan tingkat kecemasan, stres, dan depresi. Sampel dan populasi: berada pada tingkat norma sebanyak 33 atau 51% perawat, sedangkan tingkat kategori terbanyak 58 atau 89% perawat. Hasil penelitian: kesejahteraan psikologis pada perawat dibuktikan dengan kepuasan dalam bekerja. Ketika merasa puas dalam pekerjaannya, maka perawat tidak perlu merasa depresi atau stres. Volume dan nomor. Volume ke-7 nomor 1. Judul penelitian: gambaran tingkat depresi dan stres isolasi dalam memberikan perawatan pada COVID-19 atau 19. Nama jurnal: Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian: metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif. Variabel penelitian: bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat depresi dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien COVID. Sampel dan populasi: 53 perawat yang bekerja di ruang isolasi dan diambil dengan menggunakan metode teknik percussive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat bekerja di ruang isolasi pasien penderita COVID-19 kategori depresi rata-rata subjek mengalami tingkat kecemasan yang berat. Kesimpulan: ditemukan perawat yang berpikir kritis lebih banyak dibandingkan perawat yang tidak berpikir kritis. Kita harus berpikir kritis yang baik agar tidak mengalami penurunan kesadaran karena telah ditemukan reorientasi melalui suara keluarga dapat diterapkan pada pasien dengan penurunan kesadaran di ruang ICU. Mengalami penurunan kesadaran diakibatkan dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Hasil dari 10 jurnal menunjukkan bahwa tingkat emosi seseorang semakin tinggi pada usia 39 sampai 45 tahun dan tingkat depresi normal 51%. Terima kasih.